Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom saudara-saudara. Mari kita mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Yesus Segala-galanya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena di saat ini Engkau yang boleh perkenankan kami semua akan ambil bagian dalam renungan harian keluarga. Di dalamnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang pantas dan layak kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Yesaya 44 ayat 6 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tema renungan di hari ini, Tuhan Allah berkuasa. Tidak ada yang dapat menyamainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin banyak di antara kita yang masih hafal tentang pengajaran 10 hukum atau 10 firman yang disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nomor pertama dan kedua yaitu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini memberi penekanan yang sama, yaitu Tuhan membenci penyembahan berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dihancurkannya bait Allah di Yerusalem oleh Nebukadnezar, ada sebagian umat yang beranggapan bahwa Tuhan Allah tidak mampu melindungi mereka dari ancaman. Oleh karena itu, Yesaya dipakai oleh Tuhan Allah untuk sampaikan suatu pengajaran sekaligus penegasan soal kemahakuasaan Tuhan. Berita ini disampaikan kepada umat Tuhan yang mengalami pembuangan di Babel setelah mereka kehilangan bait Allah yang dihancurkan. Tanam mereka, sukacita mereka, keamanan mereka menjadi lenyap. Di tengah kekacauan dan keputusasaan inilah
Allah hendak menyampaikan berita yang hendak memberikan kekuatan, tetapi juga memberi penegasan soal siapa Dia. Pada bagian ini kita dapat belajar suatu penyataan teologis yang sangat kaya maknanya, yaitu Tuhan adalah Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Sebagai Raja, memberi makna bahwa Tuhan Allah memiliki suatu otoritas tertinggi dalam kehidupan umatnya. Sebagai penebus, bahasa Ibraninya Gaal, memiliki makna seorang kerabat yang membebaskan anggota keluarganya dari perbudakan dan kehancuran. Tuhan semesta alam memberi makna bahwa Allah tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu, tapi penguasa dunia. Akulah yang awal dan akhir, memberi makna bahwa Allah itu kekal, tapi juga memberi makna bahwa seluruh sejarah berada dalam tangan Allah. Tidak ada Allah lain, memberi makna bahwa hanya ada satu Allah sejati. Dalam dunia kuno di zaman itu, ada banyak Allah-Allah yang disembah, tapi hanya ada satu Allah yang Maha Kuasa, yang pencipta dan penguasa alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Yang pertama, firman ini memotivasi. Tuhan Allah adalah satu-satunya Raja atas segala raja. Ada banyak raja dan penguasa di dunia ini, tapi sehebat apapun mereka, pasti terbatas oleh tempat dan terbatas pada masa waktu kekuasaan. Tapi Tuhan Allah tak terbatas oleh apapun. Yang kedua, firman ini memotivasi bahwa Tuhan Allah penebus di saat kita dalam penderitaan. Apapun masalah yang sementara dialami oleh kita semua yang mengikuti renungan ini. Masalah apapun yang kita alami, yakinlah bahwa ada Tuhan Allah yang setia, menebus bahkan menolong kita. Satu-satunya pertolongan yang tidak akan pernah terlambat sedetik pun, yaitu pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, firman ini memotivasi, jangan ada Allah lain. Teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan, apapun yang membuat posisi Allah tergantikan dalam hidup Anda, itu termasuk penyembahan berhala. Baik itu berupa pekerjaan, jabatan, uang, game online, media sosial, kesombongan, dan sebagainya. Jadi jangan biarkan apapun dan siapapun menjadi lebih penting dari Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak berkata, ada banyak Allah lain di dunia ini, tapi hanya ada satu Allah yang Maha Kuasa, yang pantas dan layak kita sembah selamanya, yaitu Tuhan Allah, pencipta alam semesta. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau pencipta alam semesta. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang pantas kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain yang berkuasa seperti Engkau. Biarlah firman Tuhan ini semakin memotivasi kami menjadi pribadi-pribadi yang hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mengandalkan orang lain, kami tidak mengandalkan Allah lain atau berhala, tetapi hanya mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan berkati juga semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan renungan harian keluarga ini. Diberkatilah mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa yang boleh kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan harian keluarga di saat ini.
Tuhan pasti memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.